Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, saudaraku, saudariku si iman yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan Allah Rabbul Alamin. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan kembali mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Salah satunya adalah mempelajari kaidah ilmu nahwu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Saudaraku, saudariku si iman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari al-asma' al-mansubah, isim-isim yang di-i'rab mansub. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan al-maf'ulu bihi, objek penderita. Kemudian kita alhamdulillah juga telah menyelesaikan pembahasan al-maf'ul li ajlihi, yaitu isim berbentuk masdarul qalbi dan isim tersebut menjelaskan, menerangkan sebab terjadinya fi'il yang ada di dalam kalimat tersebut. Pada kesempatan ini insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan membahas pembahasan yang ketiga dari isim-isim yang di-i'rab mansub. Dan perlu diketahui sebelum kita masuk lebih dalam tentang pembahasan yang ketiga dari isim-isim yang di-i'rab mansub, yaitu al-maf'ulu fihi, ingin saya ingatkan kepada antunna semua bahwa tanda-tanda nasabnya isim di sana ada fathah, di sana ada kasrah, di sana ada alif, di sana ada al-ya, dan di sana ada fathatun muqaddaratun. Maka hal-hal tersebut harus kita benar-benar hafalkan. Selain kita menghafalkan apa saja isim yang harus di-i'rab mansub, seperti yang telah kita bahas, di sana ada maf'ul bihi, di sana ada maf'ul li ajli, dan yang ketiga dari pembahasan yaitu al-asma' al-mansubah. Pembahasan yang ketiga yaitu maf'ulu fihi. Al-maf'ulu fihi. Ini insyaallah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Perlu diketahui bersama, wahai saudaraku dan saudariku seiman, bahwa al-maf'ulu fihi adalah isim mansub berupa kata keterangan yang menunjukkan arti waktu ataupun tempat, dan kata keterangan tersebut menjelaskan atau menerangkan di mana ataupun kapan terjadinya itu fi'il. Jadi sekali lagi saya ulang, maf'ul fihi adalah
isim yang i'rabnya mansub. Dan isim tersebut berbentuk apa? Kata keterangan. Berbentuk apa? Na'am, dzarf. Ya, dzarfun. Kata keterangan. Baik dzarfuz zaman. Na'am, kata keterangan yang menunjukkan arti apa? Waktu, ataupun apa? Dzarful makan. Yaitu kata keterangan yang menunjukkan arti tempat. Dan kata keterangan tersebut, ya kan, menjelaskan di mana ataupun kapan terjadinya itu fi'il. Ya, terjadinya apa? Fi'il. Maka pembahasan maf'ul fihi tidak lepas dari pembahasan jumlatun fi'liyah. Kalimat sempurna yang diawali oleh apa? Fi'il. Namun di dalam kalimat tersebut didapati dzarfuz zaman ataupun apa? Dzarful makan, yaitu kata keterangan baik menunjukkan arti apa? Waktu, ataupun kata keterangan yang menunjukkan arti apa? Tempat. Salah satu contoh adalah kata ba'da. Naam, ba'da. Salah satu contoh adalah kata apa? Naam, qabla. Salah satu contoh adalah kata apa? Naam, yauma. Dan seterusnya. Jadi bentuk-bentuk kata yang saya sebutkan ini ada ba'da, ada qabla, ada yauma, dan semisalnya dan seterusnya adalah dzarfuz zaman. Adalah kata keterangan yang menunjukkan arti apa? Waktu. Sedangkan dzarful makan, kata keterangan yang menunjukkan arti apa? Tempat. Salah satu contohnya kita dapati di sana ada amama. Kita dapati di sana ada apa? Baina. Kita dapati di sana ada wara'a, dan seterusnya. Ya. Jadi kata yang saya sebutkan ini amama, baina, wara'a masuk ke dalam pembahasan apa? Dzarfu al-makan. Kata keterangan yang menunjukkan arti apa? Tempat. Amama di depan, baina di antara, wara'a di belakang, menunjukkan kata keterangan apa? Tempat. Sedangkan kata keterangan apa yang menunjukkan arti waktu, di sana ada ba'da, sesudah. Di sana ada qabla, sebelum. Di sana ada yauma, hari, dan yang semisalnya. Nah, keberadaan apa? Dzaraf tersebut, baik zaman ataupun makan, menerangkan kapan atau di mana terjadinya itu apa? Fi'il. Ya, kapan ataupun apa? Di mana terjadinya itu apa? Fi'il. Salah satu contoh misalnya qara'tul Qur'ana. Naam. Qara'tul Qur'ana. Naam. Al-Qur'ana. Naam. Ba'dal asri misalnya. Ba'dal asri. Perhatikan baik-baik wahai saudaraku saudariku, kalimatnya yang diawali dengan apa? Qara'tul Qur'ana ba'dal asri. Saya telah membaca Al-Qur'an sesudah apa? Asar. Ya, saya telah membaca Al-Qur'an sesudah apa? Asar. Jika kalimat ini antum dan antunna perhatikan, maka kita akan mendapati kata keterangan, yaitu apa? Ba'da, dan kata yang terletak sesudah apa? Kata keterangan tersebut. Maka ba'da kita sebut dengan istilah apa? Dzarfu, na'am, az-zaman. Sedangkan al-asri kita sebut dengan apa? Ya, al-madhruf. Na'am, ya, al-madhruf. Apa itu al-madhruf? Al-madhruf adalah kata isim yang terletak sesudah apa? Dzaraf zaman ataupun dzaraf makan.
Saya ulang sekali lagi. Jadi al-madhruf adalah isim yang terletak sesudah apa? Dzarfuz zaman ataupun dzarful makan. Di mana al-madhruf, ya, kata yang terletak sesudah dzarf zaman ataupun dzarf makan, maka selalu dia di i'rab apa? Majrur. Selalu dia di i'rab apa? Majrur. Karena ya, sekali lagi, dzarf, kata keterangan baik waktu ataupun tempat, maka dia memiliki fungsi kegunaan sebagaimana fungsi kegunaan apa? Huruf jar. Seperti misalnya fi, seperti misalnya apa? Ala, seperti misalnya apa? Li, dan seterusnya. Di mana fungsi daripada huruf jar bi, la, ka, liyan, mimpi, ali, rubbawan, ya kan? Adalah apa? Menjadikan isim sesudahnya apa? I'rabnya majrur. Ya, salah satunya dengan tanda kasrah, dengan tanda fathah, dengan tanda ya, dan dengan tanda apa? Ya, kasrah muqaddarah. Ya, maka sekali lagi, mengapa di sini ya kita membaca ba'dal asri dengan apa? Harakat kasrah, ya, bukan dengan harakat fathah, bukan dengan harakat dhammah, karena ba'da salah satu dari apa? Kata keterangan, dia memiliki fungsi kegunaan sebagaimana fungsi kegunaan salah satunya huruf jar. Dan perlu diingat ya bahwa dzaraf dan madhruf, kata keterangan dan kata yang terletak sesudahnya adalah ya sama dengan apa? Penyebutan atau istilah pembahasan apa? Al-idhafah. Apa? Al-idhafah, yaitu kata majmu'. Ya, di mana ketika kita membahas al-idhafah, susunan kata majmu', kita dapati di sana ada apa? Ya, mudhaf dan mudhaf ilaih. Ada kata pertama dalam susunan kata majmu' dan ada kata yang terakhir dalam susunan kata majmu'. Maka kedudukan madhruf, kedudukan kata yang terletak sesudah dzaraf zaman ataupun dzaraf makan, bisa juga kita samakan dengan kedudukan mudhaf ilaih dalam susunan al-idhafah. Dalam apa? Rangkaian susunan apa? Al-idhafah, yaitu susunan kata majmu'. Nah, di sini kata ba'dal asri, sesudah asar, adalah ya bentuk dzaraf zaman dan isim yang dimadhrufkan yang menerangkan apa? Waktu terjadinya apa? Fi'il. Ya, waktu terjadinya apa? Fi'il, yaitu apa? Kata qara'a. Jadi, saya telah membaca Al-Qur'an itu sesudah sholat apa? Asar. Jadi, saya telah membaca Al-Qur'an itu sesudah sholat asar. Maka dia di i'rab mansub ba'da, ya kan? Karena apa? Karena dia masuk ke dalam pembahasan al-maf'ul fihi. Maka dijelaskan oleh penyusun ya tentang maf'ul fi di halaman 137. Ya, maf'ul fi adalah isim mansub yang menunjukkan, isim mansub yang menerangkan waktu ataupun tempat terjadinya apa? Fi'il, kata kerja. Ya. Jadi ismun mansubun, ya, isim yang i'rabnya apa di sini? Mansub, nasab, gitu ya kan? Nah, dan dia apa? Menjelaskan atau menerangkan apa? Waktu ataupun tempat terjadinya apa? Fi'il. Ya. Begitu pula misalnya, ya, kita membuat kalimat lain di dalam apa? Jumlah fi'liyah. Contohnya misalnya apa? Naam,
kata na'kulu, na'kulu, at-tamra, na'kulu tamra wara'al kursiyyi misalnya. Wara'al kursiyyi. Perhatikan baik-baik saudaraku, saudariku. Na'kulu tamra wara'al kursiyyi. Kami sedang makan apa? Tamr. Kami sedang makan apa? Tamr, yaitu buah kurma. Wara'al kursiyyi ada di belakang apa? Kursi. Ketika antunna, ditanya mana kira-kira di dalam kalimat tersebut kata keterangannya, dzarafnya, maka kita akan menjawab, kita dapati di sana ada apa? Kata wara'a. Wara'a artinya apa? Di belakang. Dan wara'a masuk ke dalam pembahasan apa? Dzarful makan. Kata keterangan yang menunjukkan arti apa? Tempat. Dan perlu diingat bahwa setelah dzaraf di sini didapati ada madzruf. Didapati ada isim yang terletak apa? Sesudahnya. Dan seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa dzaraf baik zaman ataupun makan, kata keterangan baik yang menunjukkan arti waktu ataupun tempat, dia memiliki fungsi, dia memiliki kegunaan sebagaimana fungsi apa? Salah satunya huruf jar. Yaitu apa? Menjadikan kata sesudahnya i'rabnya apa? Majrur. Maka kita baca apa? Al-kursiyyi. Al-asri. Karena apa? Dia didahului oleh apa? Dzaraf. Dan seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa susunan bentuk dzaraf madzruf dia sama halnya dengan apa? Susunan al-idhafah, kata majmu'. Di sana ada mudhaf dan di sana ada mudhaf ilaih. Maka madzruf, kata yang terletak sesudah apa? Dzaraf, sama kedudukannya dengan apa? Yaitu mudhaf ilaih, kata terakhir dalam susunan kata majmu'. Dan i'rabnya adalah apa? Majrur. I'rabnya apa? Dijarkan. Ini penjelasan singkat dari apa? Al-maf'ul fihi, yaitu susunan dzaraf madzruf yang ada dalam jumlah apa? Fi'liyah. Dan susunan dzaraf madzruf tersebut menjelaskan sebab, menjelaskan apa? Waktu ataupun tempat terjadinya itu apa? Fi'il. Perhatikan wahai saudaraku dan saudariku, contoh yang diberikan oleh apa? Penyusun. Di halaman 100 berapa tadi? 30. Di halaman 137. Di sana ada kalimat zahabtu yaumal jumu'ati. Zahabtu yaumal jumu'ati. Saya telah pergi pada hari apa? Jum'ah. Perhatikan bentuk dzarafnya. Bentuk apa? Dzarafnya yaitu kata apa? Yauma. Kata ba'da, kata wara'a. Dia di sana di i'rab apa? Mansub. Pertanyaannya, mengapa tidak di i'rab marfu dengan dhammah salah satunya, ataupun di i'rab majrur dengan kasrah? Mengapa yauma? Mengapa ba'da? Mengapa wara'a? Ingat, maf'ul fi adalah susunan dzaraf madzruf. Susunan apa? Dzaraf madzruf. Dzaraf madzruf yang menjelaskan waktu ataupun tempat terjadinya itu fi'il. I'rabnya mansub. Menjelaskan apa? Waktu ataupun tempat terjadinya apa? Fi'il. Maka yaumal jumu'ah kita katakan dia sebagai maf'ul fihi.
Ya, maka kita tidak membacanya dengan apa? Yaumu. Tidak pula membacanya dengan yaumi. Limadha? Karena maf'ul fihi ada di dalam pembahasan isim-isim yang mansub. Isim-isim yang di i'rab apa? Mansub. Begitu pula contoh berikutnya, misalnya sumtu yaumal itsnaini. Sumtu yaumal itsnaini. Saya telah berpuasa di hari apa? Senin. Yaum menunjukkan apa? Waktu. Ya, kata keterangan yang menunjukkan arti apa? Waktu. Kemudian di sana pula ada contoh misalnya kumtu amamal baiti, yaitu dzaraf makan. Kata keterangan yang menunjukkan arti apa? Tempat. Kumtu amamal baiti. Saya telah berdiri ya di depan rumah. Amamal baiti di sana ada dzaraf gitu ya. Ada dzaraf dan sesudahnya ada madzruf. Ya, ada dzaraf dan apa? Madzruf. Dzaraf artinya kata keterangan, madzruf artinya apa? Kata yang terletak sesudah apa? Kata keterangan tersebut. Ya. Jadi amamal baiti adalah susunan apa? Dzaraf madzruf. Dia berkedudukan sebagai apa? Maf'ul fihi. Isim mansub ya, berbentuk dzaraf dan madzruf yang menjelaskan apa? Naam, tempat terjadinya apa? Fi'il, yaitu kumtu. Saya telah apa? Berdiri. Begitu pula dengan contoh misalnya namal kalbu khalfal babi. Namal kalbu khalfal babi. Anjing itu apa? Tidur ya, khalfal babi, ya, di belakang apa? Pintu. Kita dapati di sana ada kata khalfa. Jadi khalfa ya memiliki makna sama dengan wara'a. Naam, ya. Khalfa memiliki makna dengan wara'a. Hanya saja antara wara'a dengan khalfa ada perbedaan dalam penggunaan. Wara'a di belakang dengan ya jarak yang dekat, sedangkan khalfa di belakang dengan jarak yang apa? Agak sedikit jauh. Tapi di dalam bahasa kita arti kedua kata tersebut sama, yaitu apa? Di belakang. Jadi khalfa sebagai maf'ul fihi gitu ya, kata keterangan yang menunjukkan arti tempat, yang menjelaskan tempat terjadinya apa? Fi'il, yaitu nama. Di sana di halaman 138 penyusun ya memberikan paparan tentang bentuk-bentuk apa? Dzaraf. Ya, contoh-contoh dari apa? Dzaraf, baik kata keterangan yang menunjukkan arti waktu ataupun kata keterangan yang menunjukkan arti tempat. Dan hendaklah ya kata-kata tersebut diusahakan untuk dihafalkan dengan baik dan benar, agar ketika kita mendapati ya masing-masing dari apa kata tersebut di dalam sebuah kalimat, baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam apa kalimat-kalimat yang lainnya, kita bisa segera menentukan kedudukan ya kata tersebut. Ya, di sana disebutkan dzaraf zaman. Ada ya masa ya artinya sore. Ini kata keterangan yang menunjukkan arti apa? Ya, waktu. Ada asila juga sore. Lailan ya sa'atan, lailan malam, sa'atan waktu ataupun jam, abadan selamanya, ghadan esok, ya qadiman dulu, ya isya'a isya, dan seterusnya. Ya, ini adalah bentuk-bentuk apa yang disebutkan oleh penyusun dari bentuk-bentuk apa? Dzarfu az-zamani, yaitu kata keterangan yang menunjukkan arti apa? Waktu. Sedangkan dzarful makan, kata keterangan yang menunjukkan arti tempat, salah satunya adalah amama, ya yamina, ya bagian kanan, ya kemudian izaa, ya di hadapan, khalfa di belakang, wara'a di belakang, tahta di bawah, dan seterusnya.
Ya, ini adalah bentuk dari bentuk-bentuk apa? Dzarfu apa? Al-makan. Kata keterangan yang menunjukkan arti apa? Ya, tempat. Kemudian ya, di buku kita yang kuning ini ya, di sana penyusun ya menyebutkan ya bentuk atau bentuk-bentuk dari kata keterangan apa? Waktu. Di halaman 131 ya, di sana disebutkan misalnya sabahan, lailan, yauman, syahran, qarnan, hinan, taratan, sa'atan, qabla, dan seterusnya. Ya, amsi, anifan, masaan. Jadi kata-kata tersebut, wahai saudaraku dan saudariku, ya, agar kita bisa segera menentukan kedudukannya ketika kita dapati dia di dalam kalimat, maka saya sarankan antunna untuk berusaha semaksimal mungkin menghafalkan beberapa mufradat, ya, beberapa kosakata yang mungkin masih asing, ya, atau belum kita hafalkan, agar ya kita memiliki ya kosakata yang lebih dari sebelumnya. Kemudian kata keterangan yang menunjukkan arti tempat dijelaskan oleh penyusun di halaman 132. Di sana ada amama, ya, fauqa, yamina, baina, inda, wara'a, dan seterusnya. Ini juga bentuk-bentuk apa? Ya, dzaraf, kata keterangan yang menunjukkan arti apa? Tempat, yang juga harus kita hafalkan. Maka ya, kita harus berusaha untuk memahami ya tentang maf'ul fihi ini dengan baik dan benar. Salah satunya adalah apa sih pengertian, apa sih definisi dari apa? Maf'ul fihi. Jadi maf'ul bihi adalah isim mansub yang menerangkan ya, atau isim mansub yang menjadi apa? Sasaran dari apa? Fa'il, ya. Dan maf'ul li ajlih adalah isim mansub berbentuk masdar qalbi yang menerangkan sebab terjadinya apa? Fi'il. Maf'ul fihi sekali lagi adalah bentuk susunan apa? Dzaraf madhruf. Ingat, dzaraf madhruf yang menjelaskan waktu ataupun tempat ya di mana terjadinya itu apa? Fi'il. Jadi simple wahai saudaraku dan saudariku, untuk memahamkan diri kita tentang pembahasan yang ketiga dari isim-isim yang apa? Mansub, yaitu maf'ul fihi. Yang terpenting ya di dalam pembahasan ini adalah antunna harus ya menghafalkan kosakata dari bentuk-bentuk dzaraf zaman ataupun bentuk-bentuk apa? Dzaraf makan. Fa insyaallah kita akan lebih mudah ya untuk menentukan ya kedudukan ataupun i'rab ya kata tersebut di dalam kalimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman atas apa yang kita pelajari ini, dan semoga pelajaran yang kita pelajari ini Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.